Dua kelompok warga Tambora dan Gambir terlibat tawuran di bantaran kali banjir Kanal Barat menggunakan batu, botol, senjata tajam, dan kembang api. Sementara di kawasan Makassar, Jakarta Timur, diduga saling ejek. Puluhan remaja kembali terlibat aksi tawuran dengan membawa senjata tajam berukuran besar dan petasan. Dua kelompok warga Tambora dan Gambir terlibat tawuran di bantaran kali banjir Kanal Barat, Jakarta Barat. Kedua kelompok saling serang menggunakan kembang api, batu, botol, dan senjata tajam. Meski polisi berhasil membubarkan tawuran kedua kelompok, namun seorang awak media terkena lemparan batu saat sedang melakukan peliputan. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti aksi tawuran dua kelompok warga ini terjadi. Awalnya saya rasa sudah mulai kondusif, jadinya saya tetap bertahan di tengah kan. Terus tiba-tiba selang berapa lama ada lemparan kembang api, dan saya ngeliat ke arah kembang api kan, karena situasi gelap, tiba-tiba ternyata berbareng sama batu. Sementara di Jalan Cililitan Besar, Makassar, Jakarta Timur, puluhan remaja yang terbagi menjadi dua kelompok terlibat aksi tawuran. Para pelaku saling serang sambil membawa senjata tajam serta menembakkan petasan ke arah lawan. Aksi tawuran terjadi diduga akibat saling ejek berlangsung sekitar 10 menit. Warga pun meminta agar petugas kepolisian melakukan patroli rutin di wilayah tersebut untuk mencegah terjadinya aksi tawuran. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah 3 hari ditahan, pedangdut Saipul Jamil akhirnya dibebaskan. Pembebasan Saipul Jamil ini setelah hasil dari tes urin, darah, dan rambut dinyatakan negatif oleh kepolisian. Pedangdut Saipul Jamil akhirnya bernafas lega setelah 3 hari ditahan akibat asistennya yang terlibat kasus narkoba. Dari hasil tes kandungan narkotika baik dari sampel urin, darah maupun rambut, Saipul Jamil dinyatakan bebas dari narkotika. Kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya, yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata mengkonsumsi narkoba. Jadi hikmahnya banyak bahwa ternyata kita tidak boleh gampang percaya dengan orang yang ada di kanan kiri kita. Sementara pihak kuasa hukumnya berencana akan melaporkan pihak-pihak yang membuat fitnah terkait penangkapan Saipul Jamil di jalur bus Transjakarta dan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Usai dilakukan penangkapan, aktor lawas Ibra Azari resmi ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Ibra Azari dan pacarnya NN serta penjual ADR dan kurirnya RIZ resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang. Ibra dan pacarnya ditangkap di apartemen di Bilangan, Tangerang Selatan, Banten. Dari penggeledahan di apartemen dan kediamannya di kawasan Jakarta Timur, polisi mendapati barang bukti sabu, alat hisap, serta obat-obatan terlarang jenis alprazolam. Sementara dari tangan ADR dan RIZ, polisi mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, dan timbangan elektrik. Menggunakan narkotika jenis sabu adalah karena memang yang bersangkutan mengakui sedang memiliki permasalahan rumah tangga. Artinya dia sudah lama tidak mendapatkan nafkah sehingga melampiaskan permasalahan tersebut dengan menggunakan narkotika. Akibat perbuatannya, Ibra Azari dan NN diancam dengan hukuman seumur hidup atau 12 tahun penjara. Sementara ADR dan RIZ terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral warga videokan dan unggah aktivitas kampung narkoba yang lokasinya tak jauh dari kantor Polsek dan Koramil. Pasca viral saat narkoba Polrestabes Medan langsung menggerebek lokasi dan membakar gubuk yang digunakan untuk pesta narkoba.
Seorang mama ini meluapkan kekesalannya lantaran resah dengan aktivitas perjudian dan narkoba di Jalan PDAM Tirtanadi, Gang Musola, Medan, Sumatera Utara. Kantor Koramil 100 meter, Polsek 500 meter. Sudah pernah digrebek tadi, tapi tetap diadakan tempat perjudian, perjinahan, begal, semua sudah lengkap. Yang selalu diadakan. Mama ini resah karena kawasan ini jadi lokasi sarang judi dan narkoba. Ironisnya, lokasi ini pun jaraknya cukup dekat dengan kantor Polsek dan Koramil setempat, seolah luput dari pengawasan hingga tak jadi perhatian para aparat penegak hukum. Aksi mak-mak gerebek sebuah kampung yang jadi sarang judi dan narkoba ini pun viral. Pasca video ini viral, petugas gabungan Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama Koramil 06 Medan Sunggal melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Petugas pun langsung merubuhkan serta membakar gubuk-gubuk yang digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 2 orang pengguna narkoba, sebilah senjata tajam dan sejumlah mesin tembak ikan yang juga langsung dibakar di tempat. Adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian lokasi ini, makanya kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi ini sehingga kami dapat melakukan tindakan ini. Dan hasil penggerebekan ini dapat kami amankan 2 orang yang masih akan kita dalami perannya apakah sebagai bandar ataukah sebagai pemakai saja. Dan juga ada kami amankan beberapa alat perjudian. Kini para pengguna narkoba digelandang ke Mapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Petugas gabungan juga masih bersiaga di lokasi, mengantisipasi digunakannya kembali lokasi ini untuk pesta narkoba dan perjudian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 pemeran film dewasa di kawasan Jakarta Selatan sebagai tersangka. Beberapa pemeran seperti Melly GP dan Firly Virginia hadir memenuhi panggilan polisi. Melly GP datang terlebih dahulu di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin siang. Tanpa berkomentar apapun, Melly langsung masuk ke dalam gedung. Tak lama berselang, Firly Virginia tiba juga di gedung Ditreskrimsus bersama salah satu pemeran pria yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya memilih bungkam saat disapa awak media dan langsung masuk ke dalam gedung. Penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 11 pemain film dewasa yang telah ditetapkan menjadi tersangka, diantaranya 9 perempuan dan 2 orang laki-laki. Sebelumnya, Subdit 4 Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana terkait pembuatan dan penyebaran 120 konten video porno pada bulan September 2023 lalu. Pembuatan film dewasa yang diperankan sejumlah selebgram, artis dan model ini dibuat di 3 studio berbeda, yakni di kawasan Jagakarsa dan Jati Padang, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Abdul Aziz, JB Oki Mahendra, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang istri polisi di Padang, Sumatera Barat menjadi korban perampokan di rumahnya. Korban terluka di sejumlah tubuh, terkena senjata tajam, sedangkan sepeda motor dan sejumlah uang tunai milik korban raib. Rika, 40 tahun, ibu rumah tangga yang merupakan istri seorang anggota Brimob Polda Sumatera Barat, terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Korban mengalami luka terkena senjata tajam usai dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya kawasan Jati Padang Timur, Kota Padang. Bahkan korban nyaris diperkosa pelaku yang memasuki rumahnya dari bagian belakang. Tadi nongol kepala itu kaget, langsung dia lari, kejar, langsung disekap. Oh, pas nengok tuh, Mbak, coba tuh lari. Enggak, dia lari ke aku nggak bisa lari, soalnya pintu terkunci. Berarti dari atas, dari ke bawah? Dalam perampokan ini, pelaku mengambil uang sebesar 2 juta rupiah serta sepeda motor milik korban yang diparkir di teras rumah. Hingga saat ini petugas kepolisian dari Polresta Padang dan Polsek Padang Timur masih melakukan penyelidikan atas kasus perampokan ini. Dan kami dapati rumah dalam keadaan berserakan, kamar yang di tengah berantakan dan kamar yang di tengah berantakan. Untuk melengkapi penyelidikan, petugas melakukan olah TKP guna mengidentifikasi pelaku.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga menjadi korban peluru nyasar yang masuk melalui atap rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban menjalani perawatan intensif usai menjalani operasi pengangkatan proyektil yang tembus ke bagian paha. Naisa Daeng AC, 61 tahun, seorang ibu rumah tangga harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban peluru nyasar di rumahnya di Jalan Daeng Ngunjung, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban menjalani operasi pengangkatan peluru yang menembus paha sebelah kanan dengan kedalaman 3 cm. Pasca kejadian, tim Inafis Polrestabes Makassar menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Diketahui kejadian berlangsung saat korban sedang tertidur di ruang tamu, tiba-tiba merasa kesakitan pada bagian kaki. Usai diperiksa, paha sebelah kanan korban sudah berlobang. Setelah diketahui bahwa kemungkinan ada mungkin proyektil peluru yang masuk, jadi baru tadi pagi dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan proyektil tadi. Itu kena di mana tepatnya? Di paha, jatuh dari atap. Korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Sementara barang bukti peluru telah diserahkan ke Bitlab 4 Polda Sulsel guna penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di kantor Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Mahasiswa mempertanyakan transparansi terkait seleksi ASN jalur P3K yang dinilai penuh kecurangan. Mahasiswa terlibat adu jotos dengan petugas Satpol PP yang mengamankan jalannya unjuk rasa di kantor Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas kepolisian yang turut mengawal jalannya unjuk rasa berusaha melerai dan menenangkan mahasiswa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Mandailing Natal ini meminta penjelasan Bupati terkait rekrutmen tenaga honorer menjadi ASN jalur P3K, namun tak ada perwakilan pemerintah yang menerima. Sebelumnya, ratusan tenaga honorer di Mandailing Natal mendesak Pemkab membatalkan hasil pengumuman ASN jalur P3K yang dinilai penuh kecurangan. Nilai kami yang sangat berbeda jauh ketika diumumkan oleh BKD pengumuman kelulusan P3K tahun anggaran 2023 Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan sangat berbeda jauh nilainya dengan hasil yang didapatkan sewaktu kami melaksanakan mengikuti ujian KAT di Medan. Indikasi kecurangan mencuat setelah ada desas-desus setoran uang pelicin sebagai salah satu syarat kelulusan. Bahkan kasus uang pelicin agar lulus P3K telah masuk dalam penyelidikan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi pencurian burung kicau marak terjadi di wilayah Matraman, Jakarta Timur, membuat warga resah. Aksi tersebut tergolong nekat. Pasalnya, pelaku beraksi pada sore hari di mana kondisi jalan permukiman warga sangat ramai. Aksi pencurian burung kontes bernilai jutaan rupiah terjadi di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa ini terekam kamera pengawas. Kejadian bermula saat korban baru saja masuk ke dalam rumah hendak mengeluarkan motor. Tak lama kemudian, dua orang pelaku datang menggunakan motor matic. Salah satu pelaku mengenakan atribut ojol, berhenti di dekat rumah korban. Pelaku memantau situasi sekitar, berpura-pura menenteng makanan. Sementara satu pelaku berjalan menuju rumah korban. Pelaku sempat mondar-mandir terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, pelaku menggasak burung kicau beserta kandangnya. Burungnya masuk di situ aja. Aman-aman aja. Orang mau dibawa kontes. Oh, mau dibawa kontes. Mau dibawa kontes pas lagi keluar, baru 10 menit keluar udah hilang. Udah nggak ada burungnya. Itu harga burungnya berapa? 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Atas kejadian ini, korban berharap pihak keamanan bisa menangkap pelaku pencurian burung kicau yang kian meresahkan warga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, mantan Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun Trisambodo juga dikenakan uang pengganti sebesar 10 miliar rupiah. Sidang pembacaan vonis terhadap Rafael Alun Trisambodo digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat Senin siang. Majelis Hakim membacakan berkas putusan secara runtut. Sejak kronologis kasus penganiayaan oleh anaknya Mario Dandi terhadap David Ozora hingga terbongkarnya kasus gratifikasi oleh Rafael Alun Trisambodo di lingkungan kementerian. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap Rafael Alun dengan hukuman penjara selama 14 tahun dan denda 500 juta rupiah. Rafael Alun juga diharuskan menyerahkan uang pengganti senilai 10 miliar rupiah. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo dituntut 14 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum serta uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Atas vonis ini, Rafael Alun masih akan pikir-pikir selama 1 minggu ke depan untuk menerima vonis atau mengajukan banding. Ya, pikir-pikir ya. Dari penuntut umum? Baik, terima kasih. Akan pikir-pikir, berarti putusan ini belum mempunyai kekuatan. Pemirsa, diduga melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah ambulans masuk ke parit di Batu Bara, Sumatera Utara. Evakuasi sopir ambulans berlangsung dramatis lantaran posisi sopir yang terjepit. Warga desa Simpang Gambus digegerkan dengan kecelakaan sebuah mobil ambulans di Jalan Tanjung Tiram, Simpang Gambus, Kecamatan 50 Pesisir Batubara, Sumatera Utara. Ambulans milik Rumah Sakit Bidadari terjun ke parit usai berupaya mendahului motor di depannya. Menurut warga, kecelakaan berawal saat ambulans melaju dari arah Tanjung Tiram menuju desa Simpang Gambus. Sopir ambulans tiba-tiba oleng ke kanan usai berusaha mendahului sepeda motor di depannya. Kerasnya benturan menyebabkan ambulans terperosok ke parit. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi sopir ambulans yang terjepit badan mobil. Sopir ambulans baru bisa dievakuasi setengah jam kemudian dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat kecelakaan, sopir ambulans mengalami patah tulang kaki dan tangan. Sebelum tekong es itu dia memotong satu unit kereta. Mungkin dalam keadaan kencang, maka terplesetlah jatuh ke pinggir sebelah kiri. Supirnya kalau dari kebetulan Cipta dia kades, luka dan patah itu aja. Kini sopir ambulan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bidadari. Sementara kasus kecelakaan ditangani aparat kepolisian guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLKI News melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang pabrik spring bed di permukiman padat penduduk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kebakaran hebat pabrik spring bed di Desa Pucang Sari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Senin pagi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar. 2 truk diesel dan 1 rumah warga berada di samping pabrik juga ikut terbakar. Diduga api akibat korsleting listrik. Kasur itu dari belakang awalnya, Mas. Belakang itu kebakar, terus ada warga yang tahu, terus akhirnya merantak ke rumah warga ini sampai 2 rumah warga. Dugaan sementara korsleting listrik. Yang terbakar di antaranya ada 2 unit mobil truk yang sini dan di sebelah selatan. Juga bahan-bahan tersebut sudah semua mobil 2 unit truk. Oh, 2 unit truk. Ya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah terjunkan 5 unit damkar. Kasus kebakaran sedang diselidiki pihak kepolisian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Pemirsa, tembok pembatas bangunan sekolah SMKN 2 Wonosari di Gunung Kidul, Yogyakarta roboh usai diterjang hujan deras. Diduga tembok ambruk karena kontur tanah yang labil.
Tembok SMKN 2 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini roboh saat diterjang hujan deras Minggu siang. Diduga ambruknya tembok sepanjang 25 meter ini juga dipicu karena konstruksi bangunan yang tidak rata. Saat diguyur hujan lebat, tembok yang dibangun 2022 tak kuat menahan debit air hingga akhirnya roboh. Akibat kejadian ini, pihak sekolah terpaksa memindah area parkir kendaraan dan membuat pagar sementara agar aktivitas sekolah tetap terlaksana. Tiba-tiba aja kemudian pagar ini roboh begitu ya. Hanya mungkin karena kontur tanah yang agak labil begitu, kemudian curah hujan yang cukup tinggi. Sementara guna antisipasi kejadian serupa, pihak sekolah tingkatkan pengamanan dengan menambah petugas jaga saat malam hari. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa, diterjang angin kencang dan hujan deras, 1 unit mobil dan sejumlah sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tertimpa pohon. Selain itu, sejumlah bangunan yang terdampak juga rusak. Pohon besar yang tumbang ini menimpa 1 unit mobil di kawasan pertokoan Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Hanya itu, tiang listrik patah. Bangunan kampus, rumah, dan toko juga banyak yang rusak dampak terjangan angin kencang dan hujan deras yang melanda. Petugas dari BPBD Jember dibantu warga mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Partai Perindo dengan nomor urut 16 kembali menunjukkan kepeduliannya kepada pelaku UMKM. Riyatna, seorang pedagang gulai kambing di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dan dukungan usaha dari Partai Perindo yang memberikan sebuah gerobak baru. Beginilah keseharian Priyatna, seorang pedagang nasi gulai kambing di daerah Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dengan gerobak tuanya, ia menyiapkan barang dagangannya sejak pukul 6 pagi. Usaha yang dirintis oleh sang ayah sejak tahun 1955 lalu ini menjadi satu-satunya pendapatan bagi keluarga Pak Priyatna. Resep racikan cita rasa peninggalan sang ayah selalu ia jaga demi kepuasan pelanggannya. Sudah 5 tahun lamanya gerobak sederhana ini menemani Pak Priyatna mencari rezeki. Beberapa bagian gerobak mengalami kerusakan dan tampak tak menarik. Meski kondisi ekonomi tak menentu, tak pernah sekalipun Pak Priyatna menyerah pada keadaan. Dengan setia setiap hari ia menunggu pelanggan yang hendak menikmati dagangannya. Kalau jualan saat ini dengan adanya kondisi pandemi agak sedikit menurun ya. Jadi kurang lebih mungkin 1/4 lah gitu. Kalau untuk mencukupi ya kita cukupi aja. Ketekunan dan kegigihan Pak Priyatna pun kini berbuah manis. Kerja kerasnya mendapat perhatian dari Partai Perindo. Ganti yang baru dari Perindo ada nih Pak. Kebetulan kita tuh lagi ada program bagi gerobak buat pedagang yang memang kayak Bapak nih hebat jualannya, terus gerobaknya memang perlu diregenerasi nih Pak. Regenerasi ya siap. Ini adalah program Perindo yang sangat peduli dengan ekonomi rakyat. Jadi memang kita tuh ada program untuk membagi-bagikan gerobak kepada para pedagang dari UMKM atau pedagang pasar untuk membantu mereka meningkatkan lagi supaya lebih bersemangat dan regenerasi untuk gerobaknya yang lama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Pak Priyatna pun sangat bersyukur atas bantuan gerobak Partai Perindo yang diterimanya. Dengan gerobak baru yang menarik ini, ia berharap dagangannya dapat semakin maju dan berkembang. Tetaplah semangat dan berusaha Pak Priyatna demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.
Caleg Partai Perindo terus mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk mensosialisasikan program partai, termasuk menyerap aspirasi masyarakat. Seperti yang dilakukan caleg DPRD Tangerang Selatan yang mensosialisasikan visi misi Partai Perindo serta pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain itu, caleg Partai Perindo juga menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan. Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 2, Didin Sahbudin, bersilaturahmi dengan warga perumahan Reni Jaya di Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kepada Didin, warga menginginkan Partai Perindo terus hadir memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM agar berkembang dan naik kelas. Beliau berpesan untuk terus melakukan turun ke bawah, untuk terus menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung, karena Perindo sebetulnya dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah terjun di bidang UMKM, yang selama ini menjadi ikon program dari Partai Perindo sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat. Sementara di Lubuk Raja, Kabupaten Oku, caleg DPRD Ogan Komering Ulu, Dapil 3 dari Partai Perindo, Andaran Simbolon menggelar kampanye terbuka. Majunya Andaran sebagai calon wakil rakyat mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang menginginkan adanya kemajuan di daerah mereka. Masalah yayasannya sudah terbentuk, sudah terbukti. Satu ya. Yang kedua, dia itu sebelum jadi sudah misalnya sosialnya tinggi. Kenapa orang seperti itu harus dipilih? Berobat gratis, pembuatan kartu KIS dan bedah rumah dan UMKM. UMKM itu apa? Contohnya sepertinya kita membuatkan istilah kata itu membantu masyarakat dari posisi gerobak, kompor dan kualinya kita bantu. Caleg Partai Perindo terus bergerak menyosialisasikan program pro rakyat serta visi misi Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keindahan laut di Kabupaten Pandeglang dengan habitat ikan yang masih terjaga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Nah, salah satu yang patut dicoba adalah snorkeling sambil melihat ikan Nemo yang cantik. Berikut liputannya. Bermain jet ski, donat boat, dan kano. Para pengunjung bisa mencobanya keliling sambil menikmati pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Nah, yang tak ketinggalan nih, Anda bisa snorkeling melihat habitat karang laut dengan beragam ikan cantik di bawah laut, seperti ikan Nemo. Anak-anak juga bisa melihat ikan dari atas perahu berlantai kaca. Wah, seru ya! Ya, di bawahnya ada kaca, terus bisa lihat ikan di bawah. Ya. Seneng nggak anak-anak gitu? Seru banget. Biasa lagi nyelam. Ada gitu, Pak? Oh, banyak sekali. Ada banana boat, ada jet ski, ada snorkeling, ada mancing, dan bahkan kita punya trip ke Ujung Kulon, ke Krakatau, ke Pulau Umang. Jarak tempuh yang tak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta. Tanjung Lesung ini menjadi destinasi wisata air yang diminati wisatawan untuk hilangkan penat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, Lampung. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta olahan kambing, jangan lewatkan hidangan yang satu ini, yakni sup kaki kambing perawan dengan rempah susu yang begitu menggugah selera. Sup yang satu ini berbeda dari biasanya lantaran dipadukan dengan rempah dan susu murni. Inilah warung Simpang 3 di kawasan Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Warung ini menyediakan menu tak biasa, namun banyak diburu pelanggannya. Ya, menu favorit itu bernama sup kaki kambing perawan rempah susu. Menu ini sangat dikenal masyarakat, terutama mereka yang menempuh perjalanan dari lokasi wisata Pantai Papuma atau Watu Ulo, Jember. Pemilik warung sengaja menciptakan menu sup kaki kambing perawan rempah susu karena penikmatnya kebanyakan remaja dan orang dewasa.
Sup kaki kambing diolah dengan bahan pilihan, yakni kaki kambing betina muda atau perawan. Dengan tambahan bumbu rempah dan susu murni, sup diolah sedemikian rupa hingga empuk dan gurih yang melekat serta menggugah selera. Hangat di badan, terus cocok lah, apalagi porsinya jumbo, cocok untuk makan bersama keluarga, terus bisa bersama teman, untuk weekend juga enak. Rasanya tuh juga gurih. Gurih ya. Pernah nggak sebelumnya menikmati menu ini? Pernah sih, tapi nggak seenak ini. Yang paling dominan apa ini? Rasa apanya? Kuahnya itu beda gitu dari yang lain. Kayak ada creamy-nya gitu. Olahan sup kaki kambing perawan rempah susu ini disajikan dengan porsi jumbo yang bisa dinikmati 4 hingga 5 orang. Kelezatan yang khas membuat sup ini banyak disukai pembeli, bahkan tak jarang mereka membawa pulang untuk keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 rumah warga ambrol ke aliran Sungai Brantas, Kota Malang. Beruntung, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri bersama anaknya setelah mendengar suara retakan. Beginilah detik-detik 2 rumah warga di Jalan Kasin, Gang Keramat, Sukun, Kota Malang ambruk ke aliran anak Sungai Brantas Senin sore. Warga pun berteriak saat menyaksikan sebagian belakang bangunan tersebut roboh. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah Waltia bersama kedua anaknya berhasil selamatkan diri setelah mendengar suara retakan dan teriakan warga. Warga dibantu petugas BPBD Kota Malang berupaya mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sing tiang kilen kali mriko bengok-bengok. Wati-wati nopo? Iku mamu jogrok sing sebelah. Ten. Kula langsung medal. Ibu di rumah sama siapa tadi, Bu? Kali lari-lari alit-alit niku kali. Petugas masih terus melakukan evakuasi dan memasang garis pembatas di 2 rumah yang ambruk karena dinilai dapat membahayakan bagi warga sekitar. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seekor gajah Sumatera berumur 5 tahun ditemukan mati di pinggir sungai Batang Tabir, Jambi. Gajah mati diduga terseret banjir bandang. Ironisnya, gading gajah diduga dipotong oleh orang. Bangkai gajah ditemukan di pinggir sungai Batang Tabir di Desa Talentam, Merangin, Jambi dalam kondisi sudah membusuk dan dihinggapi lalat. Gajah yang mati ini diduga berasal dari hulu sungai Batang Tabir dan terseret banjir bandang yang terjadi 5 hari sebelumnya di Kabupaten Merangin, Jambi. Di lokasi, petugas BKSDA mengambil sampel gajah. Sementara dari hasil pemeriksaan tim BKSDA, kematian gajah murni akibat tenggelam dan terseret arus banjir. Ironisnya, ada orang yang memanfaatkan kondisi ini dengan mencuri gading gajah. Kita melihat kondisinya bekas banjir, sehingga gajah ini tidak bisa bertahan. Diperkirakan dari bagian hulu ya. Nah, mungkin kepastian itu belum bisa kita berikan informasi yang tepat, karena kita juga masih mengumpulkan informasi-informasi. Karena kondisi bangkai yang tidak memungkinkan untuk dievakuasi atau dikubur, pihak BKSDA Jambi hanya menutupi bangkai gajah ini dengan menggunakan terpal agar hama bangkai tidak menyebar. Petugas memasang garis polisi dan menutup lokasi penemuan bangkai gajah. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Setelah memangsa ternak warga, seekor harimau Sumatera kembali muncul di area perkebunan sawit di daerah Ladang Panjang, Pasaman. Kemunculan harimau membuat masyarakat semakin resah dan ketakutan. Kamera amatir warga merekam seekor harimau Sumatera yang berada di balik semak-semak di area perkebunan sawit daerah Ladang Panjang, Kecamatan Tigonagari, Pasaman, Sumatera Barat.
Menurut warga, harimau juga sempat terlihat berkeliaran di pinggir jalan lintas padang sawah Simpati. Kemunculan harimau Sumatera ini pun membuat warga resah dan sulit beraktivitas. Bahkan sudah hampir 2 bulan tidak ada panen sawit karena warga tidak berani ke kebun. Sampai sekarang di mana-mana pun, walaupun melampah barat, melampah timur, orang pun nggak ada yang ke ladang. Nggak berani lah. Untuk rencana ke depannya, setidaknya 3 hari ke depan kita akan melakukan upaya, termasuk pemantauan dengan menggunakan drone thermal untuk mengetahui posisi satwa dan juga penggunaan alat bantu lainnya. Tidak tertutup kemungkinan kami melakukan evakuasi terhadap satwa harimau tersebut. Hingga kini pihak BKSDA telah mengidentifikasi tanda-tanda keberadaan binatang buas yang muncul di Tigo Nagari untuk kemudian dievakuasi. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, 2 rumah warga di Lebak, Banten longsor dan ambruk. Selengkapnya di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, diguyur hujan deras harian, 2 rumah warga di Lebak, Banten mengalami longsor. Tak hanya itu, atap rumah pun ambruk. Beruntung pemilik rumah berhasil selamat. Suara gemuruh berasal dari ambruknya atap rumah warga ini. Terjadi di Kampung Ciawi, Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Beruntungnya atap rumah akibat tembok penahan tanah mengalami longsor. Peristiwa berawal dari tanah longsor di depan rumah korban, membuat dasar tiang rumah turut longsor. Atap rumah yang terbuat dari beton akhirnya ambruk. 2 rumah mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan terjadinya longsor. Longsor ini akibat dari curah hujan yang sangat tinggi yang terjadi pada pukul 12 sampai dengan sore hari. Yang kena rumah longsor ini ada sekitar 2 ya. Satu yang longsor imbasnya ke yang satu lagi, Pak. Pemilik rumah berhasil selamat dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman, mengantisipasi terjadi longsor susulan. Sementara kerugian akibat longsoran tanah ini berkisar hingga 40 juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD berdialog dengan sejumlah mahasiswa saat deklarasi pemuda Pantura untuk Gama di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin siang. Dalam diskusi tersebut, Mahfud akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kedatangan calon wakil presiden Mahfud MD disambut antusias ratusan pemuda dari wilayah Cirebon Raya dan Subang di Gor Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu, Senin siang. Mahfud menghadiri acara deklarasi sekaligus talk show yang digelar para pemuda dari kalangan ormas, mahasiswa, dan sipil. Terkait pertanyaan seputar hukum yang dianggap semeraut dan tumpang tindih kepentingan, Mahfud dengan tegas akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, khususnya bagi koruptor dan juga pelaku tindak pidana berat. Di sisi lain, Mahfud MD akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Sementara menanggapi debat ketiga calon presiden Minggu malam, Mahfud memastikan pasangannya unggul dalam segala lini. Debat semalam tidak ada perdebatan di kalangan publik. Paslon 3 menang di semua lini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di sejumlah titik di kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Sementara pasangan Cawapres Muhaimin Iskandar berdiskusi dengan pemuda dan mahasiswa di Kota Metro Lampung. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba di Gorontalo untuk melangsungkan kampanye di sejumlah titik di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Sebelum bertemu masyarakat, Anies menyempatkan berziarah ke makam pahlawan Nani Wartabone dan memanjatkan doa untuk kebaikan arwah almarhum. Ditemani keluarga Nani Wartabone, Anies pun berkeliling melihat Museum Nani Wartabone dan mengamati berbagai foto, penghargaan, dan artefak peninggalan sang pahlawan ini.
Selanjutnya, Anies beranjak ke Asmara Garden di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo untuk menghadiri Desak Anies Edisi Petani. Anies pun berdialog dengan masyarakat tentang prospek sektor pertanian di Gorontalo hingga kendala yang dihadapinya. Usai berdialog dengan masyarakat, Anies Baswedan melanjutkan kampanye ke titik terakhir di Gedung Sumberia, Kota Gorontalo, untuk melangsungkan pertemuan dengan masyarakat, relawan, dan simpatisan Amin di Gorontalo. Sementara calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar menyambangi Kota Metro Lampung Senin pagi untuk berdiskusi dengan ratusan pemuda dan mahasiswa. Acara Selepet Caimin ini didominasi kaum muda. Mereka antusias melontarkan pertanyaan seputar visi misi yang diusung oleh paslon Anies Muhaimin. Peserta juga mengeluhkan masalah kesulitan ekonomi terutama soal harga pangan yang terus naik dan regulasi pekerja outsourcing. Dari Gorontalo dan Metro Lampung, Faradila Alim dan Tinus Restanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pendiri Garuda Yaksa Football Academy Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2 menandatangani kerjasama program pengembangan sepak bola di Indonesia dengan Spirit Academy yang berbasis di Qatar. Sedangkan pasangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Ambon, Maluku untuk berdialog dengan kaum muda dan komunitas kreatif. Garuda Yaksa Football Academy menjalin kerjasama dengan Aspire Academy yang berbasis di Qatar dalam program pengembangan sepak bola Indonesia. Kerjasama ini dijalin guna mengembangkan dan membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik dengan berbagai fasilitas yang mumpuni. Program ini telah mengirimkan antara lain tim U17 Persib sebagai pemenang Nusantara Open 2022 dan Timnas U20 Indonesia untuk berlatih di Aspire Zone, Qatar. Dalam penandatanganan kerjasama ini, pendiri Garuda Yaksa Football Academy yang juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kita ingin mengembangkan, membangun suatu akademi sepak bola yang ditujukan khusus untuk pembinaan pemain-pemain muda. Jadi itu yang sasaran kita, terutama di bawah 17 tahun, bahkan nanti di bawah 15, di bawah 14 tahun. Setelah 5 tahun pembinaan, pas mereka sudah siap untuk bermain di tingkat nasional. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkunjung ke Maluku untuk berdiskusi dengan anak muda dan komunitas kreatif di Ambon. Gibran didampingi Raffi Ahmad dan Ketua DPD Partai Gerindra Hendrik Lewerisa juga bertemu pecinta usaha mikro dan menengah UMKM serta musisi. Menurut Gibran, Maluku seperti Solo, sehingga pemerintah harus mendorong dan memberikan dukungan kepada pegiat UMKM dan seniman agar bisa menggerakkan roda perekonomian di Maluku. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Partai Perindo semakin masif menjalankan program bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai daerah. Kali ini menyasar warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang langsung dihadiri Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merasa senang dengan digelarnya bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Dihadiri langsung Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo, warga juga menyampaikan aspirasi mereka tentang naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Warga berharap Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen. Ya alhamdulillah bisa bantu rakyat kecil seperti saya. Saya kan pedagang tempe, peyek. Ya biar langgeng dah. Ya sesuai dengan tujuan Partai Perindo yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Di mana kita tahu bahwa setiap kita terjun ke masyarakat, kita mengusahakan masyarakat itu sejahtera tentunya. Dan saat ini kita dengan adanya bazar murah, dengan adanya kesehatan, itu membuat mereka lebih nyaman sama Partai Perindo. Dan mereka tahu bahwa perjuangan kita ini bukan dari kita sendiri, tapi bersama-sama mereka kita berjuang untuk kemajuan bangsa. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini akan terus bekerja untuk rakyat, khususnya dalam meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Partai Perindo kembali menggelar pasar murah sembako bagi masyarakat. Kali ini pasar murah minyak goreng digelar caleg Partai Perindo di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesra Partai Perindo, Iyeri Tawalujan, yang juga caleg DPR Dapil Sulawesi Utara, kembali menggelar pasar murah minyak goreng. Sebanyak 200 warga Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara, dapat membeli minyak goreng murah. Partai Perindo sangat memperhatikan rakyat. Dalam 8 bulan terakhir ini kan harga pangan naik terus. Walaupun Partai Perindo bukan Kementerian Sosial, bukan lembaga sosial, tetapi kami menunjukkan konsistensi kami untuk menolong rakyat, untuk berpihak kepada rakyat, untuk ada bersama rakyat ketika rakyat susah. Tidak hanya di Tumaluntung, ratusan warga Desa Kemadua, Kabupaten Minahasa Utara juga antusias membeli minyak goreng seharga Rp5.000 dalam pasar murah Partai Perindo. Sebanyak 300 liter yang disiapkan habis dalam waktu 1 jam sejak pembukaan pasar murah. Mempunyai program-program tersendiri untuk masyarakat yang terutama berada di dapil saya, yaitu salah satunya yaitu mensejahterakan masyarakat yang ada di dapil 4. Pasar murah minyak ini rencananya akan terus digelar partai yang mendukung Ganjar Mahfud MD ini di berbagai daerah untuk meringankan beban masyarakat. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.